pasal di undang-undang penyelenggara pemilu itu lemah karena sing ada kewajiban di situ. Kita bilang itu kok tergantung interpretasi. Tapi kata memperhatikan itu perintah sebetulnya. Itu perintah untuk memang harus menjadi perhatian, harus menjadi pertimbangan utama. Perhitungan suara dari KPU Maluku Tenggara itu habis-habisan tuh untuk memperjuangkan berapa perempuan ibu Renyaan, ibu Kemi, ibu Sakti Tehol, ibu Betin kan? Ya, ibu Renyaan itu, ibu Pak Tiasina. Empat perempuan itu dari Maluku Tenggara kalau suaranya ibu Kemi yang terkoreksi maka empat itu saya masuk. Dan memang kita cuma punya berapa di KPU di DPRD provinsi. Jadi ketika orang tanya apa pentingnya perempuan di sini, kan bisa pulihkan dengan rekomendasi Bawaslu, kotak suara dibuka. Di Maluku hari ini terjadi hal yang lain itu sesuatu yang sebetulnya sangat disayangkan. Makanya ini diskusi ini kamu bikin dan perempuan paling minimal 30% itu harus, walaupun tidak ada kata wajib atau harus, bahkan dapat pun sing ada, kata dapat pun sing ada, itu kan biasanya kan di undang-undang itu kalau sing harus, wajib, dapat atau memperhatikan. Nah, ini kan dipakai kata memperhatikan, itu tegas, itu makna perintahnya itu tegas. Bukan hanya di undang-undang, di semua aturan turunannya itu bisa, bahkan sampai di juknis untuk Timsel ini kerja pun ada poin tersendiri di dalam prinsip kerja tim seleksi itu pun dijadikan poin sendiri bahwa memastikan memperhatikan keterwakilan perempuan. Jadi perempuan punya partisipasi politik, punya partisipasi dalam pemilu terutama itu penting untuk diperjuangkan. Saya pikir itu yang mendorong malam tadi sampai ada diskusi. Memang ada kesengajaan dari Bawaslu pada saat seleksi terjadi kesalahan dalam misalnya prosedur dalam tes kesehatan atau wawancara, misalnya sengaja untuk tidak diluluskan atau bagaimana. Meskipun pasalnya menyatakan bahwa itu wajib, tapi ketika keterwakilan perempuan tidak memenuhi standar kualitas itu sama saja atau menaikkan orang yang nantinya dia tidak akan mampu bekerja di Bawaslu. Politik dan event politik dan terus pemilihan umum. Jadi kalau absennya perempuan dalam proses perpolitikan di Indonesia maka itu dianggap cacat. Karena perempuan tidak hadir di situ. Bagaimana cara kita memastikan kehadiran perempuan dengan mendorong minimal 30% itu kehadiran perempuan dalam Bawaslu, dalam struktur-struktur yang dibentuk untuk mengawal dan termasuk menyelenggarakan. Itu akan ada banyak hal yang juga tidak akan terakomodir karena perempuan punya perspektif, perempuan punya pengalaman yang sama berharganya dengan yang lain. Karena itu, saya rasa memang ketua mesti punya sikap yang tegas soal perempuan mesti hadir, termasuk di Bawaslu. Semula ada satu pun yang terabaikan dan yang ditinggalkan, apalagi perempuan. Itu sebenarnya ada di pertanyaan nih, karena kemarin itu segi kualitas pengetahuan dan itu sudah lolos, kan? Sudah lolos nih. Dan itu biasanya poinnya besar. Enggak, tidak ada. Itu sesuatu yang memperhatikan, itu sesuatu yang apabila tidak bisa, tidak memperhatikan, bisa juga ya. Jadi kan berarti harus menimbang gitu ya. Jadi kalau menurut kita keyakinan bahasa undang-undang tentang memperhatikan sebagai masyarakat. Kalau di proses seleksi itu kan administrasi. Di fase itu ada yang gugur karena persyaratan administratifnya. Kemudian waktu masak atau di timsel itu kalau tertulis tidak lulus juga gugur. Nah setelah itu sampai dihitung nanti sekalian gitu ya. Jadi dua ini yang penentuan awal. Dan
biasa kalau di zamanku aku negosiasi memang untuk perempuan. Aku negosiasi. Waktu itu Pak Amir, almarhum Yanes, Yanes, Pak Tony, Prof Tony pernah. Pertama tuh Prof Tony. Jadi di level tertentu itu negosiasi. Berdasarkan hasil yang sudah dicapai ini, orang-orang ini sebetulnya kualifikasinya merata sama nih. Tinggal kita memilih dengan pertimbangan-pertimbangan kalau dia masuk kekuatannya apa pada kerja-kerja Bawaslu. Psikotes, wawancara itu satu rumpun penilaian lagi gitu. Dan beliau berdua ini, perempuan berdua ini gugur kesehatan dan wawancara. Artinya apa tuh? Artinya apa Ibu Lis? Menurutku di situ tuh jadi kan kualifikasi, kalau dibilang kualitas tadi di dua fase itu kualitas. Wawancara ini kan cuma kita memastikan misalnya pertanyaan gini. Kalau lo memantau mengawasi di MBD misalnya yang pulau-pulau, strategimu apa? Itu diwawancara. Kalau aku sih ke situ. Wawancara itu teknis sekali? Tidak juga. Pertanyaan regulasi Jadi atau regulasi? Pertanyaannya substantif, tapi kerja strategisnya yang mesti oke. muncul di dia kan. Iya. Jadi misalnya bagaimana kamu mengambil keputusan, gitu. Jadi proses-proses itu diwawancara. Waktu kalau aku sih itu diwawancara memastikan pengetahuan dia udah punya nih di tes 2 tes awal ini kan administratif dan itu kita udah kenal mereka. Nah jadi kekuatan dia kalau dia masuk di tim yang 3 orang ini lalu dikombinasikan dengan 2 orang yang gimana, nah itu tim sel tuh. Jadi tim sel mesti memikirkan kalau 6 ini masuk, kalau dia jadi 3, orang-orang 3 ini mesti saling menguatkan dari sisi kompetensi gitu. Nah tim sel mesti berpikir sampai di situ. Keputusan dia memilih itu akan implikasinya pada kualitas demokrasi di Maluku. Kalau milih orang yang memutuskan berdasarkan perkawanan, ini mati aja kita. terang benderang hal yang memenuhi seluruh aturan turunan yang terikut di dalam. Tetapi gerakan perempuan menyoal ini tidak semata-mata orang Ambon bilang maraju, tidak. Tetapi berangkat dari yang tadi kita paling suka di bahasa surat tuntutan itu ketemu ingin mengedepankan bahwa perempuan yang lolos 2 ini dari prosentase kapasitas mereka cukup mewakili kepentingan dan kebutuhan pengawasan pemilu. Kenapa? Dari sisi akademik mereka berdua punya pendidikan sudah sampai ke gelar magister. Yang kedua, dari sisi rekam jejak profesi mereka punya profesi yang ada pada soal pengawasan. Satu itu profesinya advokat, satu itu adalah ketua Bawaslu Provinsi Papua. Yang ketiga, rekam jejak DKBP hari ini kalau kita bicara soal kalau prosentase wawancara berkaitan dengan integritas dan strategis, hari ini yang pasti Irma Bella dia belum punya rekam jejak terkait dengan DKBP Dewan Kehormatan. Tapi kalau Asli Usman rekam jejaknya di DKBP itu termasuk perempuan yang termasuk penyelenggara pemilu yang bersih, berintegritas. Jadi ketika tahapan yang itu tahapan akademik itu langkah apa yang mau lo ambil. Jadi kemampuan dia mengambil keputusan, menentukan strategi, menentukan kerja-kerja efektif. Nah kalau aku sih waktu itu pertimbangannya kepulauan salah satu geografis ini. Kemudian bagaimana ini, terus visi tentang proses kualitas demokrasi misalnya, orang-orang seperti apa yang dibutuhkan. Soal integritas juga masuk? Oh iya masuk. Pertanyaan tentang integritas juga. Kamu punya apa gitu. Aku selalu tanya, kamu punya apa? Kalau kamu berani melamar di Bawaslu dengan kerja-kerja seperti ini, kamu punya apa? Kira-kira Bu, poin negosiasi. jadi apa kemungkinan
kemungkinan kenapa sampai pertanyaan IP tadi, kenapa sampai dia bisa tidak lolos gitu? Nah ini kalau maksudnya sudah berpengalaman ya. kan dia udah melewati 2 fase Iya. itu, dan itu nilainya besar berarti. Nah, apa kira-kira ada sih ya, maksudnya dari ibu-ibu aktivis perempuan kalau memang ada kemungkinan kecurangan tertulis dan psikotes. Kita pernah melewati tahapan itu di tingkat nasional. Itu betul-betul menguras itu kemampuan betul-betul kemampuan personal. Dan menurut kita kalau mereka lolos di 12, artinya tim seleksi mengakui bahwa 2 perempuan ini memiliki kualitas itu. Nah, sampai ke seleksi wawancara itu sudah pada seleksi menegosiasi. Nah, yang jadi pertanyaan besar adalah apakah kemampuan bernegosiasi, apakah mereka negosiasinya nih lemah ataukah apa? Jadi kalau sisi kualitas itu tidak lagi, kalau pertanyaan itu tidak lagi bisa didebatkan karena mereka sudah melalui itu. Dan dari sisi rekam jejak mereka sebagai profesional, mereka selesai. Gitu. Nah, sisi wawancara dan kesehatan, kalau menurut pengalaman sisi kesehatan itu juga proses yang terang benderang, karena kalau kemudian dia tidak lolos di kesehatan akan sangat terlihat. Nah, menurut kita ini di bagian wawancara ini yang kemudian mekanisme publik berkaitan dengan pertanggungjawaban tim seleksi ini yang berlaku lihat. Nah itu yang berlaku lihat, sehingga kenapa surat terbuka ini menuntut untuk melihat kembali. Oke, oh berarti itu intinya. Iya. Untuk melihat kembali hasilnya. Iya. Bukan sekedar karena 2 orang ini kenapa nggak lulus. Iya. Ya, oke. Jadi itu intinya. Oke, Iya. fine. I got it. Kalau yang bagian Jadi kita tidak menyongsong. Jadi hari-hari itu yang kita pengen tahu. Tapi wawancara itu lebih perspektif kita yang menguji. Hmm. Itu di situ tuh. Kita kayaknya nih orang Bawaslu ini seperti apa, dan itu yang mau kita gali untuk menunjukkan kompetensi dia. Gitu. Jadi biasanya tuh disepakati, artinya pengalaman yang sudah tuh disepakati nih. Setiap tahap tuh kan yang melibatkan tanggung jawab tim tuh selalu disepakati bersama. Oke, ini nanti kalau begitu kita ambil ini atau itu, supaya konsep yang disepakati bersama ini betul-betul kita mau orang di anggota Bawaslu seperti apa, itu di situ. Ya, ya. Jadi wawancara itu menurut kita akan bukan subjektif, tapi dia subjektif kita punya wawancara. Karena pertanyaannya adalah di mana mekanisme publik untuk mengontrol proses wawancara Proses seleksi. dan berlaku Ya. apa sih kosong gelapnya di mana sih? Ya. Mereka berdua di susahnya di mana sih sehingga Pertanyaan apa sih yang bikin dong tak lapas nih ya? transparan. Sekarang sih ada, kalau waktu itu mesti ada jadi ada jangka waktu untuk menerima keberatan masyarakat. Iya. Apakah di peraturan sekarang gitu? Sama kan? Iya. Ya. Apakah ada bukti Tahapannya itu di tahapan untuk mendapatkan keberatan masyarakat terhadap orang-orang ini dibuka secara luas dengan menggunakan bukan 8 Iya. itu. Apakah mereka menggunakan seluruh